Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Lorenza Raja Gugu. Saya di sini akan menjelaskan bubble short ascending dan juga selection short ascending. Nah, di sini kita menggunakan data kita itu NIM kita. NIM saya itu 2507110235. Nah, jadi di sini kita akan mengurutkan ascending berarti dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini kita udah punya fungsinya. Jadi di sini fungsinya itu saya buat namanya bubble short ascending. Nah, kita panggil itu data di sini udah kita urutkan berapa aja NIM kita. Nah, kita di sini diberitahu dideklarasikan dulu bahwa N sama dengan len data. Len data itu adalah panjang data. Jadi di sini panjang data kita itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi N kita itu ada 11. Nah, kemudian kita masuk ke looping. Jadi beritahu di sini for i in range n kurang 1, di mana berarti itu untuk setiap i, untuk setiap data yang ini perulangan yang pertama di dalam range n kurang 1. Jadi n kita tadi diberitahu ada 11, jadi n kurang 1 itu 10. Berarti kita ada range-nya itu ada 10 indeks. Jadi kan indeks dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita akan membandingkan dari range yang itu, maksudnya jangkauan atau batasan yang sesuai syaratnya. Kemudian di perulangan keduanya, for j in range, ini dari 0, dari indeks yang ke 0, kemudian n kurang 1 dikurang i. Artinya n ini kenapa dikurang i dan juga dikurang 1? Karena jika kita sudah selesai melakukan looping yang pertama, kita sudah mendapatkan nilai yang paling besar di sebelah kanan di ujungnya. Jadi kita tidak perlu mengganti-ganti atau merubah-merubah nilai yang paling belakang tersebut. Jadi kita menggunakan n kurang i kurang 1. Nah, nanti di sini kita lakukanlah perbandingan. Jika j lebih besar dari j plus 1, artinya jika j, misalnya data j kita ini data yang indeks yang ke 1. Jika data yang pertama lebih besar dari data j plus 1, berarti 1 plus 1 2. Otomatis ya, itu kita akan membandingkan data yang ke indeks 1 dan juga data indeks 2. Nah, indeks 1 di sini 5, indeks 2 itu 0. Jadi kita akan membandingkan 5 lebih besar dari 0 gitu. Kemudian jika syaratnya terpenuhi, yaitu lebih besar, kita akan swap. Tapi kalau tidak terpenuhi, kita nggak akan melakukan swap. Jadi di sini kita udah punya gimana cara kerjanya atau mungkin loopingannya. Jadi saya tulis di sini aja loopingan yang pertama. Nah, yang pertama itu 2, 5. Kita akan membandingkan 2 dengan 5. Di sini diberitahu bahwa 2 apakah dalam range-nya n kurang 1? Iya, 2 masih termasuk dalam range itu. Kemudian j-nya dari apakah masih termasuk ke dalam batasannya itu? Iya. Diberitahu 2 apakah lebih besar dari 5? Nah, 2 itu tidak lebih besar dari 5. Jadi otomatis tidak terjadi swap. Jadi angka yang kita punya tetap sama. 2, 5, 0, 7, 1, 1, 0, 2, 3, 4, 5. Nah, ini perulangan kita lakukan looping yang pertama, atau bisa dibilang tidak terjadi swap karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya tadi j lebih besar dari j plus 1, maka swap. Kalau enggak, ya enggak perlu di swap. Nah, selanjutnya kita akan bandingkan 5 dan juga 0. Kan 2 sama 5 udah dibandingkan, jadi 5 dengan 0. Nah, kita bandingkan apakah 5 lebih besar dari 0? Ya, otomatis terjadi swap atau pertukaran. Jadi kita buat 2, 0, 5, 7, 1, 1, 0, 2, 3, 4, 5. Nah, ini terjadi satu kali swap atau pertukaran. Nah, kemudian setelah ini kita akan membandingkan 5 dengan 7. 5 dengan 7. Nah, kita tulis 2, 0, 5 dengan 7. Apakah 5 lebih besar dari 7?
Karena tidak, maka tidak terjadi swap atau pertukaran. Jadi selanjutnya nilainya bakal tetap seperti ini. Kemudian kita tulis aja 5, 7, 1, 1, 0, 2, 3, 4, 5. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membandingkan 7 dengan 1. Nah, apakah 7 lebih besar dari 1? Karena 7 termasuk lebih besar dari 1, maka kita swap. Begitu seterusnya sampai data yang kita sampai loopingan yang terakhir. Karena bubble sort walaupun nilainya sudah terurut, dia tidak bisa langsung berhenti begitu aja. Dia akan menyelesaikan dulu setiap loopingannya atau setiap perulangannya sampai selesai walaupun sudah terurut gitu. Jadi ini 2, 0, 5, 1, 7, 1, 0, 2, 3, 4, 5. Di sini ada swap 1 kali ya teman-teman, semuanya. Nah, jadi selanjutnya kita bandingkan, selanjutnya itu 7 dengan 1. Tadi kan udah yang ini, selanjutnya 7 dengan 1 yang ini. Nah, apakah 7 lebih besar dari 1? Iya, maka terjadi swap lagi. 0, 5, 1. Ini kita swap, berarti 1, 7, 0, 2, 3, 4, 5. 1 swap lagi. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan 7 dengan 0, 7 dengan 2, 7 dengan 3, 7 dengan 4, bahkan 7 dengan 5. Karena apa? Karena otomatis 7 lebih besar dari 0, iya 7 berpindah. 7 lebih besar dari 2, iya 7 berpindah dengan 2. 7 lebih besar dari 3, iya 7 berpindah dengan 3. Jadi otomatis bisa kita persingkat aja jadi 2. Oke, kita tulis aja satu-satu ya teman-teman. 5, 1, 1. Ini swap 2, 3, 4, 5. Karena bubble sort itu dia membandingkan nilai yang bersebelahan di kiri dengan yang di kanan gitu. 2, 0, 5, 1, 1, 0. Ini swap dia 2, 7, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya lagi 2, 0, 5, 1, 1, 0, 2. Ini 7 dengan 3 kita swap. 3, 7, 4, 5. Dua, 0, 5, 7, 1, 1, 0, 2, 3. Ini 7 dan juga 4 kita swap. 4, 7, 5. 0, 1, 5, 1, 1, 0, 2, 3, 4. Ini kita swap 7 dengan 5. Nah, jadi ini sudah terjadi iterasi yang pertama. Jadi udah dicek setiap datanya dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali swap. Nah, selanjutnya karena 7 ini udah menempati nilai yang paling besar atau paling belakang atau gelembung yang paling besar di sebelah kanan. Nah, otomatis ini yang saya katakan tadi, ini n-nya itu n kurang i kurang 1. Kita tidak perlu lagi membandingkan dengan n, dengan yang paling belakang nantinya, karena 7 itu udah termasuk yang paling besar gitu. Nah, selanjutnya kita bandingkan 2 dengan 0. Otomatis kita berpindah nih, swap 0, 2, 5, 1, 1, 0, 2, 3, 4, 5, 7. 1 swap. Selanjutnya kita akan bandingkan 2 dengan 5. Nah, 2 dengan 5, apakah 2 lebih besar dari 5? Tidak lebih besar ya teman-teman.
jadi tidak memenuhi syaratnya, jadi tidak perlu di swap. Jadi 0 2 5 1 1 0 2 3 4 5 7. Nah, yang selanjutnya kita bandingkan 5 dengan 1. Begitu seterusnya. Ini swap 1 0 2 3 4 5 7. 1 swap. Oke, saya kerjakan dulu ya teman-teman, atau mungkin saya percepat. 0 2 1 swap 1 5 0 2 3 4 5 7. Nah, terus kita kerjakan sampai selesai. 0 2 1 1. Ini 5 sama 0. Ini 5 sama 0, berarti kita swap 0 5 2 3 4 5 7. 1 swap. Nya 0 2 1 1 0. Nih, 5 dengan 2 otomatis swap. Bahkan nanti 5 udah berpindah ke 2, kita cek 5 dengan 3 berpindah, 5 dengan 4 juga berpindah, 5 dengan 5 itu nanti nggak berpindah karena sama, tidak memenuhi syaratnya teman-teman. Ini berarti menjadi 2 5 3 4 5 7. 0 2 1 1 0 2. Ini 3 dengan 5 nya swap 3. Oh, tunggu teman-teman. 3 5 4 5 7. 1 swap. 0 2 1 1 0 2 3. Ini 5 dengan 4 swap 4 5 5 7. Nah, selanjutnya ini 5 akan dibandingkan dengan J plus 1-nya atau indeks yang sebelahnya. Nah, 5 dengan 5 itu tidak lebih besar atau dikatakan mereka sama, otomatis tidak terjadi swap, jadi tetap nilainya begini. Jadi 0 2 1 1 0 2 3 4 5 5 7. Nah, jadi begini. Selanjutnya kita akan membandingkan 0 dengan 2, baru nanti seterusnya. Sampai terurut dia mulai dari yang terbesar, dari yang terkecil sampai yang terbesar karena kita ascending. Yang enggak ganti karena tidak memenuhi syarat. Bentar. Kemudian ini 2 dengan 1 swap 0 1 2 1 0 2 3 4 5 5 7. Ini 1 swap. Aduh, udah 13 menit. Bentar. Jadi setelah saya hitung di iterasi pertama, iterasi kedua, bahkan iterasi ketiga sampai seterusnya, saya tidak melanjutkan dari 6 sampai 10 karena sebenarnya bubble chart-nya tetap jalan sampai akhir, loopingannya tetap sampai akhir berjalan, namun tidak terjadi swap. Jadi otomatis dia sama segini terus hasil yang akan muncul, tapi dia akan berjalan sampai akhir. Nah, jadi setelah dilakukan terjadi 20 swap, kemudian nanti hasil akhirnya 0 0 1 1 2 2 3 4 5 5 7. Nah, kemudian yang selection sorting ascending. Nah, jadi selection ini juga mengurutkan ascending dari yang terkecil sampai yang terbesar dengan data yang sama. Di sini datanya tetap NIM saya 2507 11 02 3 4 5. Nah, di sini datanya diberitahu juga ini ada fungsinya selection sort ascending data, kita panggil datanya.
Nah, di sini N dideklarasikan, N itu len data, tadi panjang datanya yaitu 11. Kemudian for I in range N, untuk setiap I di dalam range N-nya tadi 11, kita deklarasikan minimal indeksnya itu I. Jadi contohnya di sini misalnya 2, nanti min indeksnya itu I, 2. Dilakukan loopingan lagi. For J in range I plus 1 tambah 6. Kenapa I plus 1? Karena contohnya tadi kita gunakan 2. 2 ini indeks ke 0. 0 berarti I tambah 1, 0 tambah 1, 1. Maka dia di indeks ke 1 sampai N. Jadi dia akan melakukan yang ini J-nya. Akan dibandingkan dengan yang ini. If J lebih kecil dari data min index, maka min indeksnya berubah menjadi J. Min indeksnya jadi J. Kemudian setelah udah selesai ini, dilakukanlah swap, pertukaran. Nah, jika tidak sesuai data, maka min indeksnya tetap data ini, yang I. Atau data yang sudah ditetapkan sebelumnya berapa, segitulah. Nah, jadi di sini saya sudah selesaikan juga iterasinya. Nah, iterasi yang pertama, di sini kita buat I-nya 2. Min indeks itu adalah 2. Jadi, kita bandingkan. Di sini data yang ke J berarti 5. Apakah 5 lebih kecil dari 2? Enggak, otomatis J-nya tetap min indeksnya tetap I, tidak berubah menjadi J. Jadi min indeksnya tetap 2. Apakah 0 lebih kecil dari, makanya di sini saya buat 5. Apakah 0 lebih kecil dari 2? Iya, otomatis nilai minnya itu menjadi 0. Kemudian apakah 7 lebih kecil dari 0? Tidak. Apakah 1 lebih kecil dari 0? Tidak. Apakah 1 lebih kecil dari 0? Tidak. Apakah 0 lebih kecil dari 0? Tidak juga. Apakah 2 lebih kecil dari 0? Tidak. Apakah 3, 4, 5 lebih kecil dari 0? Tidak. Nah, otomatis di indeks yang pertama kita udah jadi pertukaran atau swap, yaitu kita ubah nilainya ini menjadi 0. Dimana karena kita udah dapatkan min indeksnya tadi adalah 0, otomatis yang pertama di indeks yang pertama terganti menjadi 0. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua kita mulai dari sini, dari 5 ini sampai ke 5 ini. Nah, nanti setelah terjadi kita cek lagi, apakah 2 lebih kecil dari 5? Tidak. Apakah 7 lebih kecil dari apakah 2 lebih kecil dari 5? Iya, otomatis min indeksnya jadi 2. Apakah 7 lebih kecil dari 2? Tidak. Apakah 1 lebih kecil dari 2? Iya. Apakah 1 lebih kecil dari 1? Tidak. Apakah 0 lebih kecil dari 1? 0. Iya. Otomatis nanti 2 lebih kecil dari 0? Tidak. 3 tidak. 4 tidak. 5 tidak. Otomatis nanti indeks minnya itu yang terisi di indeks kedua itu adalah 0. Karena yang ini tidak perlu diganggu gugat lagi. Kita hanya dari sini sampai sini, terus dapatlah ini terurut dia. 0, 2, 7, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Karena kalau selection ini dia mencek dulu, misalnya 2 dicek ke semuanya, terus sesuai dengan indeksnya ini. Kalau misalnya dia sesuai datanya ini lebih kecil, ditukar. Kalau enggak, tetap min indeksnya. Nah, itu baru dia setelah selesai, baru dia terjadi pertukaran. Kalau belum selesai diceknya ini, tidak terjadi pertukaran. Nah, kemudian ini tadi udah dicek dia juga semua, baru terjadi pertukaran. Baru iterasi yang ketiga juga begitu, dicek dicek di sini 2, 7. 2, 7. Berarti tidak terjadi 2. Apakah 7 lebih kecil dari 2? Tidak. Apakah 1 lebih kecil dari 2? Ya, otomatis satunya di sini, 2-nya di sini. Apakah 1 lebih kecil dari 1? Tidak. Apakah 2 lebih kecil dari 1? Tidak. 3, 4, 5, 5 tidak. Nah, yang seterusnya karena ini udah selesai berarti ya tidak perlu diganggu gugat. Kita buat lagi gini. Apakah 7 lebih kecil dari 2? Apakah 2 lebih kecil dari 7? Iya. Otomatis 2 berpindah. Kemudian apakah 1 lebih kecil dari 2? Iya, maka satunya di sini. 2, 2, 3, 4, 5, 5, 7. Seterusnya. Jadi di iterasi keempat dia sudah terurut. Namun akan dijalankan lagi iterasinya sampai ke 10. Jadi ada 10 iterasi sesuai ini. N kurang 1, nanti ada 10 iterasi. Nanti hasil akhirnya ini. Coba kita cek.